Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi komunikasi interpersonal yang terkait dengan hubungan kerja. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran yaitu satu, memahami arti penting hubungan kerja. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri hubungan manajer dan karyawan yang baik. Yang ketiga, memecahkan kesulitan relasional dengan rekan kerja. Yang keempat, mengembangkan hubungan produktif dengan konsumen. Yang kelima, mengawali hubungan mentoring dengan karyawan yang berpengalaman. Yang keenam, memahami aspek positif dan negatif dari hubungan kerja asmara di tempat kerja. Yang ketujuh, mengenali pelecehan seksual yang sering terjadi di lingkungan kerja. Nah, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kerja. Yang pertama itu teknologi, meningkatnya ketergantungan pada komunikasi melalui teknologi akan menciptakan lingkungan yang mungkin akan melemahkan pengembangan hubungan. Selanjutnya yaitu budaya ataupun kultur organisasi mungkin melemahkan hubungan yang dinamis atau tidak cocok dengan gaya komunikasi individual. Oleh karena itu, keterampilan interpersonal yang baik dapat membantu Anda mengatasi rintangan ini dan mengembangkan hubungan yang bermanfaat bagi Anda dan organisasi di tempat kerja Anda. Selanjutnya yaitu hubungan manajer dan karyawan. Nah, bisa kita lihat pada hubungan alur ini, di sini ada iklim komunikasi yang terdiri dari manajer serta karyawan, di mana seorang manajer melakukan komunikasi ke bawah, sedangkan karyawan melakukan komunikasi ke atas. Nah, di antaranya itu ada pengaruh mutual yang saling membutuhkan dan yang di sebelah kanan ada berbagi kekuasaan, dalam hal ini tanggung jawab pekerjaan. Nah, sebagaimana pengaruh mutual, pembagian kekuasaan antar atasan dan bawahan harus dinegosiasikan. Sebagaimana pakar manajemen Rosabeth Moss Hunter mengidentifikasi ada 4 metode untuk berbagi kekuasaan. Yang pertama, beri orang pekerjaan penting dalam isu-isu kritis. Yang kedua, beri orang otonomi dan kelulusan tugas yang mereka jalankan. Nah, ketika kita memberi tanggung jawab kepada seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun pada karyawan, kita harus memberikan kelulusan bagi mereka untuk melaksanakannya hingga selesai. Nah, yang ketiga, beri pengakuan secara terbuka kepada orang lain dan seringlah melakukan penghargaan atas upaya yang telah orang lain laksanakan. Yang keempat, jalin hubungan dengan orang lain, hubungkan mereka dengan orang-orang yang berkuasa, serta carikan mentor ataupun pendukung untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selanjutnya yaitu hubungan kerjasama karyawan. Hubungan kerjasama karyawan ini berkaitan dengan kedekatan, di mana semakin dekat Anda dengan orang lain secara fisik,
maka semakin besar kemungkinan Anda berhubungan akrab dengannya. Nah, di sini rekan sekantor dapat menjalin pertemanan dan aliansi karena kedekatannya ataupun kedekatan fisiknya. Yang kedua yaitu minat dan tugas bersama. Nah, minat dan tugas bersama ini dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana orang suka dengan orang lain yang memiliki minat yang sama, dan hal tersebut sering terjadi dalam suatu organisasi. Nah, dengan memiliki minat dan tugas yang sama, maka karyawan ataupun anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaan dengan bersama-sama. Yang ketiga itu kepuasan kebutuhan. Nah, kepuasan kebutuhan ini dijelaskan sebagai salah satu alasan umum mengapa hubungan bisa berkembang dengan baik di tempat kerja, karena adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan, Anda punya kebutuhan emosional dan intelektual dalam kehidupan. Misalnya, sebagai mahasiswa, Anda perlu memenuhi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, yaitu dukungan. Dukungan ini berkaitan dengan kebutuhan akan dukungan yang bisa banyak bentuknya. Orang-orang membutuhkan dukungan profesional agar bisa bekerja dengan benar dan baik. Nah, di mana mereka butuh karyawan pada tempat kerja agar dapat memberi dukungan profesional dengan memberi ide-ide baru, saran, ataupun sebagai penyemangat. Yang kelima yaitu kekuasaan. Nah, kekuasaan ini dikondisikan ketika seseorang meninggalkan pekerjaannya, itu biasanya karena mereka merasa tak berdaya. Untuk mencapai tujuan profesional, karyawan perlu kekuasaan, dan terkadang hubungan kerja adalah sumber terbaik dari kekuasaan dan kontrol. Meskipun hubungan kekuasaan dapat disalahgunakan dan pada dasarnya hubungan itu adalah sesuatu yang wajar. Yang keenam yaitu keahlian. Keahlian ini berkaitan dengan kemungkinan Anda untuk membutuhkan pakar tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, di sini sebagai anggota organisasi ataupun perusahaan, Anda perlu menelusuri keahlian rekan-rekan Anda sehingga Anda tahu siapa yang mesti dipanggil saat Anda membutuhkan. Misalnya ketika Anda memiliki pekerjaan yang rumit untuk diselesaikan sendiri, maka di situ kita kadang mencari teman ataupun mentor yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Yang ketujuh yaitu pertukaran sosial. Pertukaran sosial ini terjadi atas kondisi di mana manusia memiliki kebutuhan dasar untuk ingin berinteraksi sosial. Nah, kebutuhan itu tidak hilang saat masuk lingkungan kerja. Nah, seperti beberapa proses sosialisasi yang terjadi pada saat jam istirahat, termasuk di kalangan pimpinan organisasi. Nah, di situ kita ataupun karyawan sering melakukan interaksi baik sesama karyawan ataupun kepada pimpinannya. Lanjut, hubungan teman kerja yang sulit. Nah, dalam perusahaan itu ataupun organisasi sering terjadi hubungan teman kerja yang sulit. Ada beberapa tipe partner beserta kebiasaannya yang sering kita temui ataupun akan kita temui di dalam sebuah organisasi. Misalnya yang pertama, kawan independen. Nah, kawan independen ini pada dasarnya tidak menyusahkan. Punya kecenderungan menolak otoritas yang sah dan dia dianggap berbeda dengan orang yang lain. Selanjutnya, bintang opera sabun. Jadi, dalam organisasi itu juga sering terdapat bintang opera sabun.
Biasanya mereka fokus pada problem pribadi dan tidak kompeten. Di samping itu, kebiasaan yang dilakukan oleh partner kerja dengan tipe seperti ini, di mana mereka sering narsis ataupun sibuk sendiri. Nah, itu salah satu kebiasaan mereka. Selanjutnya itu tipe partner kerja pengganggu, di mana kebiasaan yang sering dimiliki oleh tipe ini suka terburu-buru, sering mengatur, dan gila pujian. Nah, mungkin di sekitar kita sering ditemukan orang seperti ini. Selanjutnya itu tipe kekanak-kanakan. Ya, tipe kekanak-kanakan ini biasanya cenderung takut pekerjaannya diambil oleh orang lain. Selanjutnya, pencari aman. Nah, dalam organisasi itu juga terdapat anggota yang sifatnya mencari aman dengan kebiasaan seperti memperhatikan kemajuan sendiri, di mana dia tidak peduli dengan kondisi di sekitarnya asalkan dia bisa aman dan tidak mendapatkan masalah. Nah, selanjutnya itu partner yang lumayan menjengkelkan. Nah, untuk partner yang lumayan menjengkelkan ini, hampir semua karakteristik yang disebutkan di atas ataupun kelebihan-kelebihan dari tipe sebelumnya itu pada tipe partner yang lumayan menjengkelkan ini karakteristiknya berlevel rendah. Selanjutnya playboy atau playgirl. Nah, ini sering juga terdapat dalam organisasi di mana kebanyakan mereka suka melakukan pelecehan seksual baik berupa tindakan maupun ucapan. Selanjutnya itu tipe partner kerja yang merupakan biang kerok dan tidak kompeten. Nah, sering kita temui misalnya teman kita ataupun rekan kerja yang suka melakukan pelecehan seksual baik itu berupa ucapan maupun tindakan dan tidak kompeten dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, orang-orang dengan tipe ini sangat sering kita temui, entah itu di dunia kampus ataupun di dunia kerja ataupun di organisasi-organisasi lainnya. Karena tipe semacam ini sering melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam suatu organisasi. Selanjutnya itu manfaat mentoring bagi karyawan baru. Yang pertama, mendapat dukungan dari mentor. Nah, yang jelas ketika kita sebagai karyawan baru ataupun karyawan yang masih memiliki kompetensi di bawah karyawan lainnya, kita harus memperoleh dukungan dari mentor yang dapat memberi kita pengetahuan. Yang kedua, mentor bisa mewakili karyawan baru untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, mendapat pengakuan publik dari mentor. Nah, hal ini terjadi ketika kita telah melalui proses sharing knowledge ataupun belajar yang dilakukan oleh mentor. Sehingga kompetensi kita sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang keempat itu mentor dapat menjadi teman. Nah, di samping berbagi pengetahuan, mentor ini juga dapat menjadi teman untuk membantu dalam proses bekerja kita. Nah, dan yang kelima itu mendapat pengetahuan. Ketika kita memiliki mentor, otomatis kita akan mendapatkan ilmu karena mentor itu biasanya memiliki keahlian yang tidak kita miliki. Yang keenam, dipromosikan oleh mentor. Nah, ini ada kaitannya dengan yang ketiga, di mana ketika seorang karyawan mendapat pengakuan publik dari seorang mentor, maka akan membuka kesempatan bagi karyawan tersebut untuk dipromosikan oleh mentor yang memberinya kesempatan untuk menambah pengetahuan yang akan membantu proses pelaksanaan kerja.
Nah, selanjutnya itu strategi mencari mentor. Nah, ini mungkin sangat dibutuhkan bagi kita sebagai mahasiswa ketika setelah masuk ke dunia kerja ataupun saat berada di dunia kerja dan ingin mencari mentor. Nah, untuk mencari mentor pun kita harus memiliki strategi karena jangan sampai kita mencari ataupun mendapatkan mentor yang sebenarnya merupakan orang yang tidak terlalu kita butuhkan dan masih ada yang lebih baik dari orang yang telah Anda pilih. Yang pertama, bertanyalah pada bagian personalia. Nah, mungkin pada bagian pertama ini kita bisa bertanya kepada bagian sumber daya manusia dalam suatu organisasi, siapa-siapa saja yang mungkin bisa menjadi mentor kita untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, identifikasi orang-orang yang memiliki spesialisasi. Nah, spesialisasi itu merupakan kemampuan khusus yang sebenarnya belum kita miliki, namun akan kita pelajari melalui orang tersebut. Yang ketiga, dekati beberapa orang yang telah Anda identifikasi. Nah, setelah diidentifikasi, dekati orang tersebut. Dari beberapa orang itu, kemungkinan ada satu orang ataupun dua orang yang sangat Anda butuhkan untuk mengupgrade ilmu pengetahuan Anda. Yang keempat, beritahu pada mentor Anda bahwa Anda memiliki keinginan untuk maju. Nah, dari situlah mentor dapat membantu kita untuk lebih memajukan karir kita. Yang kelima, minta saran tentang keahlian mereka untuk meningkatkan produktivitas Anda. Nah, di mana seorang mentor tentunya kan sudah memiliki spesialisasi ilmu terkait bidang pekerjaan mereka. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan ilmu mereka untuk meningkatkan produktivitas kita. Yang keenam, tanyakan kesiapan mereka menjadi mentor Anda. Karena belum tentu mentor yang Anda identifikasi, calon mentor yang Anda dekati, belum tentu ingin menjadi mentor Anda. Jadi, tanyakan kesiapan mereka untuk menjadi mentor Anda. Di samping itu, Anda dapat melakukan pendekatan untuk membuat calon mentor tersebut tertarik untuk membimbing Anda. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan asmara di tempat kerja. Ketika kita berbicara mengenai hubungan asmara, tentu sering terjadi di organisasi manapun. Ada yang sifatnya positif ataupun negatif. Nah, seperti ini ada hubungan asmara dalam organisasi di mana saja. Yang kedua tentunya ada konsekuensi asmara dalam suatu organisasi. Nah, untuk hubungan asmara dalam organisasi, yang pertama, hubungan asmara itu bisa timbul karena adanya kebersamaan dalam satu lingkungan, waktu yang lama, dan terjalin hubungan pribadi, di mana hubungan pribadi tersebut telah erat dibanding hubungan kita terhadap teman-teman ataupun rekan-rekan kerja yang lain. Nah, di samping faktor yang mempengaruhi hubungan asmara, tentunya ada konsekuensi dari hubungan asmara yang terjadi dalam suatu organisasi. Nah, yang paling sering terjadi yaitu keterlambatan. Keterlambatan ini tidak terlepas dari kegiatan yang Anda lakukan, yang dilakukan di luar jam kerja terhadap pasangan yang ada dalam organisasi tersebut. Misalnya, melaksanakan komunikasi sampai larut malam hingga akhirnya pagi terlambat untuk datang bekerja. Yang kedua, absenteisme. Absenteisme ini ketidakhadiran kurang lebih terjadi karena adanya kegiatan yang di luar jam kerja bersama teman yang sedang dijalin hubungan asmara. Yang ketiga, kualitas kerja menurun. Karena yang selama ini sebelum terjadi hubungan asmara,
seorang karyawan fokus terhadap pekerjaannya setelah melaksanakan hubungan asmara di tempat kerja, kualitas kerjanya mulai menurun karena yang dipikirkan itu adalah pasangan masing-masing dan pasangan itu tidak jauh berada dari dia. Yang keempat, suka melamun. Hal ini sangat sering terjadi. Selanjutnya mengenai pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini sangat sering terjadi dalam satu organisasi, baik pelecehan seksual yang disengaja maupun yang tidak disengaja, seperti bahan lelucon. Nah, biarpun lelucon, pelecehan seksual tetaplah merupakan pelecehan. Nah, oleh karena itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan ketika mendapatkan pelecehan seksual di tempat kerja. Seperti yang pertama, katakan bahwa hal tersebut salah. Jadi, sebaiknya kita tidak membiarkan hal tersebut dilanjutkan meskipun hal tersebut merupakan bercandaan. Yang kedua, laporkan kepada atasan. Nah, jangan sungkan untuk melaporkan kepada atasan ataupun pimpinan ketika terjadi pelecehan seksual, meskipun itu hanya merupakan bercandaan. Karena ketika tidak dilaporkan, pelecehan seksual yang berawal dari candaan akan berlanjut ke hal-hal yang lebih negatif lagi. Yang ketiga, tulis insiden tersebut. Kita bisa mencatat kejadian apa yang telah terjadi. Dan selanjutnya, minta saksi mata untuk memverifikasi kejadian. Dalam hal ini, minta keterangan dari saksi mata bahwa telah terjadi pelecehan seksual ataupun Anda telah mengalami pelecehan seksual. Selanjutnya, cara yang dapat dilakukan ketika mendengar pelecehan seksual di tempat kerjaannya. Yang pertama, tangani keluhan dengan serius. Yang kedua, lakukan investigasi sendiri. Yang ketiga, jaga objektivitas selama investigasi. Yang keempat, tunda dulu penilaian Anda. Karena belum tentu apa yang Anda pikir sesuai dengan apa yang terjadi. Makanya yang awal tadi, di sebelumnya itu, kita perlu memverifikasi kejadian, baik itu dari saksi mata ataupun berdasarkan bukti yang ditemukan. Sekian materi mengenai hubungan antar personal yang terkait dengan mata kuliah etika komunikasi bisnis. Sekian, Assalamualaikum.